Dia ngumpulin tai orang, tinja itu loh, tinjanya orang dikumpulin, terus judulnya Tuhan yang mentai. Artinya Tuhan yang sampai hina, terus dia terjun ke tai itu beneran ke tinjanya manusia, dia berenang di situ. Dia nyelam, terus dia bangun gitu. Itu beneran ya, itu dikasih Ahmad Fauzi itu beneran itu. Wah, itu heboh itu. Dia bener-bener masuk itu Ahmad Fauzi. Itu memang pernah kena schizofren. Dia memang sakit schizofren. Makanya dia ya pikirannya ya aneh-aneh. Pikirannya bener-bener liar. Pak Paul. Ya, Dion. Pak Paul. Ya. Saya ingin bertanya, Pak Paul. Ya. Misalnya kalau saya sudah, Pak Paul kan kalau misalnya kadang berbicara, kadang debat dengan orang-orang mereka kan, misalnya mereka suka mutar-mutar kan, Pak Paul kan bilang, ngomong kasar kan, anjing biad. Mana saya pernah ngomongin bangsain orang, nggak pernah. Kan, saya nggak pernah bangsain orang, anjing-anjingin orang loh. Nggak pernah loh, serius. Saya ingat sekali yang semuanya saya omongkan, saya ingat. Karena saya kontrol, Dion. Dion, saya itu selalu kalau saya ngomong, walaupun saya ngomongnya keras, itu saya kontrol loh. Saya selalu pilih perkataan saya. Saya nggak pernah bilang anjing biad, anjing bangsa. Kalau biad sering, tapi kalau bilang anjing bangsa itu nggak pernah saya. Bajingan. Nah, tapi itu bukan ngomelin orang tertentu, tapi secara general, bukan langsung ngomongin ke orangnya anjing kau, nggak pernah bilang begitu. Tidak pernah. Ya, Pak. Bangsa saya ngomong itu secara general, karena di dalam firman Tuhan juga ada ini bangsa bajingan. Nah, Tuhan juga berkata begitu kan, bangsa bajingan. Kan sama saja. Tetapi nggak pernah saya ngomong ketemu orang gitu terus saya maki-maki dia gitu, anjing bangsa dia lancau, nggak pernah saya. Nggak pernah, nggak boleh juga. Itu saya kontrol. Nah, tetapi dalam ungkapan ya, dalam ungkapan itu saya misalnya nih maki-maki satu kelompok gitu kan, bangsa dia ini namanya kan, nah itu beda. Itu hal yang berbeda. Tapi kalau saya lagi ngomong sama kamu nih, ya kan, woi kau, bang anjing kau, nah nggak boleh saya ngomongin begitu, nggak boleh. Tapi kalau kita lagi ada satu kelompok, kita sedang membicarakan itu dan kita menggunakan satu bahasa eufemisme, ya kan, ungkapan, ini kan bang ya namanya ini kepar, ya kan, begitu, nanggap nggak? Anggap Pak. Tanya. Karena kita kontrol, karena coba amatin deh kalau saya ngomong, nggak pernah saya maki-maki dia anjing kau lancau, nggak kayak orang Islam kalau maki-maki begitu coba lancau wah, itu namanya memaki-maki, itu namanya nggak boleh, itu sudah hate speech. Ya. Oh kita kontrol, saya tahu hukumnya Eropa, saya tahu hukumnya hate speech itu artinya apa segala macam, ya kan. Nah, kita jaga semua, kita kontrol. Jadi kalau saya lagi keras itu memang sengaja lah, itu kita ini sedang ada ditonton orang banyak. Kalau saya nggak menyatakan dengan begitu orang nggak laku. Kita harus kemas semuanya itu. Ini kan sebuah acara. Iya, Pak. Gitu Dion ya. Jadi hati-hati kalau kamu ikut-ikut, kamu nggak kontrol, masuk penjara, kamu bisa digambarin orang. Saya tidak mengatakan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Ya Pak Paul. Saya selalu bilang don't try this at home karena belum tentu kalian tahu. Saya ini entah mengapa ya dari SMP SMA saya itu pandai memilih kata. Saya sengaja kadang-kadang kalau saya ngomong sama orang tertentu, saya lagi konseling pribadi dengan orang ya saya pilih kata. Ya kan? Saya pilih kata yang tepat untuk orang. Kalau saya lagi di muka umum, saya pilih kata. Kalau saya lagi live begini, saya juga pilih kata. Entah mengapa, itu udah seperti Tuhan talenta, kayak bakat alam gitu loh. Memilih kata itu suatu bakat. Nah, orang-orang yang punya karunia kenabian itu memang biasanya dikasih pilihan kata yang bagus. Ya kan, makanya orang-orang yang suka puitis, orang-orang seniman-seniman itu kadang-kadang Tuhan kasih karunia kenabian. Seniman-seniman itu, makanya coba orang-orang yang melakukan lagu-lagu atau drama-drama teatrikal itu kan, sindiran kepada pemerintah, kritik sosial politik, itulah suara kenabian. Dan mereka bisa menyajikannya dalam bentuk seni. Nah itu suara kenabian dengan satu pilihan kata. Itu ya, ada seorang yang namanya Ahmad Fauzi itu ya, orang Semarang itu.
Ya. Dia sampai nyebur ke tai. Jadi dia ngumpulin tai orang, tinja itu loh, tinjanya orang dikumpulin. Terus judulnya Tuhan yang mentai. Artinya Tuhan yang sampai hina. Terus dia terjun ke tai itu beneran ke tinjanya manusia, dia berenang di situ. Dia nyelam, terus dia bangun gitu. Itu beneran ya, itu kasih Ahmad Fauzi itu beneran itu. Wah, itu heboh itu. Dia benar-benar masuk itu Ahmad Fauzi. Itu memang pernah kena schizofren. Dia memang sakit schizofren. Makanya dia ya pikirannya ya aneh-aneh. Pemikirannya benar-benar liar. Dan pernah masuk penjara segala macam gara-gara penistaan agama Islam. Bapaknya ketua FUI Semarang, ketua Forum Umat Islam Semarang. Almarhum tapi sudah ya. Itu heboh itu dulu. Ahmad Fauzi itu. Bukunya sempat ini ya viral ya bukunya itu ya. Bukunya itu judulnya itu Nabi Schizofren. Nabi Schizofren. Itu mohon maaf, saya boleh tanya ya Pak Paul tentang itu. Apakah benar Pak Paul pernah masuk penjara dulu? Karena apa itu Pak? Dulu saya pernah dipenjara sama keluarga saya ya. Jadi karena difitnah. Jadi keluarga saya panik. Orang tua kami ada satu mafia dia intervensi, pokoknya saya harus dipenjara, mau diadu gitu kan. Nah, akhirnya dijemput polisi saya tenang-tenang saja waktu itu, kita buktikan semuanya. Saya puasa 40 hari 40 malam tuh di penjara itu, saya puasa 40 hari 40 malam. Pak Paul katanya kan pernah Pak Paul cerita Pak Paul hampir dibunuh mati sama orang, tapi tahanan lain bilang jangan, bapaknya itu baik. Bulan Desember itu. Ya, itu jadi waktu di penjara itu saya mau dibunuh, disuruh sama si mafia ini, ya kan. Jadi itu kasusnya gede ya, kasus gede itu. Terus saya mau dibunuh, saya udah dimasukkan ke, jadi waktu saya dimasukinnya itu bukan di tahanan Polres, terus saya dipindah ke LP masalahnya. Padahal belum sidang waktu itu. Terus saya dipindah ke LP, terus saya dicegat beberapa orang, mau terus dibawain kayu gitu, mau dibalok. Terus dari belakang itu ternyata banyak yang kenal ayah saya, karena ayah saya itu dulu suka nolong orang. Jadi dia sebut nama ayah saya, jangan itu anaknya ini, begitu kan, sebut nama ayah saya. Terus beneran. Nah, ternyata orang yang mau bunuh saya ini kenal sama ayah saya dan pernah ditolong. Ayah saya juga bekas preman ya. Ayah saya bekas preman waktu mudanya dan banyak nolong orang. Ya sesama preman maksudnya kan. Jadi kalau orang-orang preman apa selalu nyari pelindungannya ayah saya. Terus dua kali kejadian gitu lagi. Yang satu terus dia udah bawa tali itu. Ya bawa tali, saya mau diikat, mau dicekek gitu kan. Terus ada orang lagi. Mas, kui anaknya om iku Mas. Ojo Mas. Koncone den. Wah, terus itu orang lain lagi itu, bayangin. Karena satu LP itu waktu itu ada berapa ribu orang itu kan. Tapi bisa banyak yang kenal ayah saya. Itu 3 kali tuh saya mau dibunuh itu. Nah, jadi itu ya, kadang-kadang kita berbuat baik, mungkin bukan kita nggak tahu, tapi anak-anak kita yang menuai perbuatan baik kita. Makanya rajin-rajinlah berbuat baik. Itu terjadi beneran ya. Wah, itu 3 kali tuh. Yang terakhir itu udah dibawain gunting itu saya. Jadi gunting rambut dicukur semua, digundul, saya mau digundul. Mau digebukin lagi itu kan. Wah, terus ada yang lari. Wih, ojo, gara kenal naik muka. Ternyata yang mengurus saya itu dulu pernah kerja sama ayah saya. Konyol sekali. Jadi waktu saya kuliah, dia pernah kerja ikut ayah saya. Jadi ayah saya udah bukan preman, tapi udah kayak orang inilah, kayak setengah paranormal begitu, kayak paranormal lah ya. Saya kan banyak orang konsultasi karena orang ini kerja sama ayah saya dulu, bantuin lah entah kerja apa, pokoknya pernah kerja. Loh, aku ini dulu pegawainya ayah kamu, lo kok enggak pernah ketemu? Saya bilang, kapan? Ternyata pas saya lagi kuliah tahun 93, saya kuliah kan 93 97, jadi saya nggak pernah ketemu dia karena saya kuliah jarang pulang ya. Saya kuliah itu pulang setahun sekali paling gitu ya. Nah, jadi jangan takut, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Iya Pak, itu ya pertolongan Tuhan Pak. Iya. Wah, itu saya itu 3 kali, makanya itu tadi ya, masih lihat, wah pertolongan Tuhan bener. Terus saya tuh langsung terkenang dengan ayah saya. Ayah saya itu
Memang udah mati saja, sudah mati saja nama itu masih bisa melindungi anaknya. Itu tadi, makanya saudara-saudara rajin-rajin diakonia, rajin-rajin bikin baik ya. Sebisa mungkin jangan sakiti orang. Sebisa mungkin itu.